warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Rahmawati. Saya mahasiswi STIE Latan Samasiro. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu audit, manfaat, fungsi dan tujuannya. Jadi pantengin terus videonya ya. Dan jangan lupa like video ini dengan cara tekan gambar jempol. Jadi audit itu berhubungan dengan akuntansi, dan orang yang mengerjakan audit itu disebutnya auditor. Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya audit itu pemeriksaan catatan keuangan akuntansi oleh seorang akuntan publik yang berijazah independen, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyain lagi, Habibah? Audit itu ada bagian-bagiannya nggak sih? Atau jenis-jenisnya? Pasti ada. Jadi jenis-jenis audit itu ada 3. 1, audit laporan keuangan. Misalkan ketika perusahaan menyajikan sebuah laporan dan auditor melakukan audit, maka proses audit yang dilakukan oleh auditor tersebut ialah audit laporan keuangan. Yang keduanya audit kinerja. Ketika auditor melakukan audit untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan operasi perusahaan, maka proses audit yang dilakukan oleh auditor tersebut adalah audit kinerja. Yang ketiga adalah audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan ini ialah audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk melihat kegiatan operasi suatu entitas apakah telah sesuai dengan ketepatan, ketentuan, peraturan, persyaratan yang berlaku atau telah disetujui, seperti perjanjian dengan kreditor, perundang-undangan di suatu negara. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyain lagi, apa banyak yang belum paham seperti itu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan auditor itu? Nah, jadi ada beberapa tugas auditor, diantaranya itu mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit, yang kedua itu melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan audit. Yang ketiga, mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan audit atau audit checklist. Yang kelima, melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh. Yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup relevan. Yang ketujuh, melaporkan temuan audit, masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal. Yang kedelapan, memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai. Seperti itu audit gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Kalau boleh tahu nih, kayak apa fungsi dan manfaat audit? Nah, jadi ada beberapa para ahli mengatakan bahwa fungsi audit internal menurut Sawyer, fungsi audit internal adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas perusahaan dalam perusahaan. Audit internal dapat berfokus pada manajemen resiko, proses pengamanan aktiva, atau bahkan mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan. Fokus audit internal juga tergantung dari banyaknya departemen bisnis yang ada dalam perusahaan. Nah, manfaat audit ada beberapa. Yang pertama, bagi pihak audit, 1, menambah integritas laporan keuangannya, sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain sebagainya. Mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Dan selanjutnya, memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk menyikapi surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah. Yang kedua, manfaat audit bagi anggota lain dalam dunia usaha, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada para kreditur atau para rekan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Yang kedua, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian. Bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum, jadi
Yang pertama, memberikan tambahan kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan laporan keuangan. Yang kedua, memberikan dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk mengurus harta warisan, harta titipan, menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan dan insolvensi, dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kalau itu kan yang Teteh jelasin secara garis besarnya ya. Ya, Ada garis pandangan Islam sendiri tentang audit. kalau dalam pandangan Islam terhadap audit, salah satu media pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat melalui laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun. Kepoan, mana sih? Laporan keuangan ini disusun dengan menggunakan standar akuntansi yang ditetapkan oleh suatu lembaga resmi, baik pemerintah ataupun organisasi. Standar ini disusun bukan hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, pemilik, investor, tetapi juga kepentingan pemerintah dan masyarakat. Sehingga masyarakat membutuhkan pihak ketiga yang independen yang berfungsi selaku penyaksi yang akan memeriksa kewajiban, kebenaran, keakuratan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar atau palsu tentang perusahaan itu. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan diperiksa oleh auditor untuk mendapatkan bukti sejauh mana kebenaran, kewajaran atau kesesuaian dengan bukti yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil audit ini adalah dalam bentuk penyaksian yang akan dituangkan dalam bentuk laporan akuntansi independen. Memang fungsi audit di sini didasarkan pada ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan. Audit di sini didasarkan pada ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam Islam, fungsi ini disebut tabayun atau mengecek kebenaran berita disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya. Jadi intinya, jadi seorang auditor itu kita harus benar-benar hati-hati dan teliti, karena pertanggungjawabannya bukan hanya di hadapan manusia tapi di hadapan Allah juga. Jadi ketika jadi seorang auditor, pertanggungjawaban di hadapan Allah itu adalah akuntan muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat, baik tingkah laku yang kecil maupun yang besar. Seperti itu. Gimana Bibah, paham? Iya. Bisa ya. Alhamdulillah jika sudah paham. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih yang udah nonton video ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.